Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang gimana caranya biar anxiety menghilang. Ya, gimana cara menghilangkan anxiety atau kecemasan. Ini pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri dari FY, ya, tulisannya FY doang gitu. Nah, jadi kita akan bahas di episode kali ini gimana cara mengatasi rasa, kalau kamu sering ngerasa cemas gitu ya, pasti rasanya jadi nggak enak gitu kan dalam menjalani hari-hari dan berdampak kepada performamu juga. Gimana caranya untuk bisa mengatasinya? Kita akan bahas pada podcast kali ini. Oke? Nah, sebelum itu saya juga mau ngajak kamu yang saat ini lagi di usia 20-an dan sedang mengalami rasa kegalauan yang biasa disebut dengan quarter life crisis, kamu bisa join dalam free webinar Quarter Life Crisis Guide yang akan diadakan beberapa hari lagi di tanggal 8 Oktober 2023. Kamu akan belajar tentang gimana cara menemukan dan menentukan tujuan hidupmu dan arah hidupmu. Yang kedua, gimana caranya kamu bisa mengatasi rasa insecure ataupun rasa tidak percaya diri dalam dirimu. Yang ketiga, gimana cara agar kamu bisa jago berelasi dengan orang lain. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Atau kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar. selfdev.id/webinar. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar. Oke, gimana sih caranya agar kita bisa mengatasi rasa cemas dalam diri kita? Ya. Nah, sebelum saya ngebahas beberapa tipsnya atau beberapa caranya, kita harus tahu dulu bahwa setiap perasaan ataupun setiap emosi yang kita rasakan itu pasti ada maksud baik di baliknya. Ya. Tuhan menciptakan rasa takut, rasa cemas, rasa bahagia, dan berbagai macam perasaan di dalam hidup kita, itu pasti ada maksudnya, itu pasti ada maknanya. Ya, jadi kita harus melihat itu hal positif dulu. Ya, pasti ada makna di balik hal positif tersebut. Ya, jadi ketika kamu merasa cemas, kamu bisa mencari apa makna positif di balik hal tersebut. Saya pernah merasakan kecemasan yang sangat luar biasa ketika saya ditunjuk untuk presentasi ataupun public speaking di hadapan orang banyak, bahkan orang-orang tersebut lebih senior dibandingkan saya, dan saya harus presentasi. Ada kecemasan dalam diri, nanti kalau mereka tanya pertanyaan yang sulit, aku nggak bisa jawab gimana. Kalau aku ngejelasin tiba-tiba ngeblank gimana. Kalau misalnya tiba-tiba aku gemeteran seperti apa. Kalau mereka nggak suka sama aku gimana? Banyak banget pikiran yang muncul dalam pikiran saya waktu itu. Dan itu membuat saya sangat-sangat cemas. Ya. Tapi saya ingat prinsip tadi. Pasti ada maksud positif dari rasa cemas tadi. Dan akhirnya ketika saya coba mendalami, coba menyelami diri saya lebih dalam, di situ saya menjadi paham bahwa saya cemas karena saya belum menyiapkan diri saya dengan baik. Saya belum menyiapkan materi presentasi saya dengan baik. Saya belum berlatih public speaking sehingga saya bisa lebih luas ketika menjelaskan sesuatu. Dan ketika saya menyadari hal tersebut, saya justru menggunakan rasa cemas tadi untuk membuat saya jadi jauh lebih baik. Akhirnya yang saya lakukan adalah melakukan hal-hal yang membuat saya lebih jago untuk public speaking. Yang pertama, saya siapin materi lebih matang. Saya riset lebih matang tentang materi presentasinya. Saya berlatih public speaking. Saya latihan depan cermin, latihan depan teman saya, sehingga saya bisa melatih diri saya seakan-akan saya public speaking beneran di hadapan banyak orang seperti itu. Tapi dari situ saya justru menjadi semakin percaya diri kayak gitu. Ya, meskipun ketika saya mau naik panggung juga tetap ada nervousnya, itu hal yang wajar. Tetapi tidak senervous yang sebelumnya yang parah banget kayak gitu. Dan ketika kita mengalami rasa nervous atau rasa gugup untuk melakukan sesuatu, dan tapi di satu sisi kamu tahu bahwa itu adalah hal yang baik buat kamu, ya kamu rasakan,
tapi kamu tetap lakukan gitu. Banyak orang yang rasanya cemas melakukan sesuatu, akhirnya yang dia lakukan justru tidak melakukan sesuatu. Jadi sayang kayak gitu, ya. Jadi poinnya adalah di sini kita memang tidak bisa menghilangkan rasa cemas kita sepenuhnya seperti itu. Bahkan misalnya dalam konteks public speaking, orang-orang top sekalipun meskipun sudah sering berlatih public speaking, ketika diminta untuk mengisi public speaking, pasti juga akan nervous, pasti juga akan grogi. Begitupun saya, meskipun saya udah sering banget ngisi training, tapi ketika ada momen-momen mengisi training kembali, terus ketemu sama orang-orang baru misalnya, ya tetap ada rasa grogi, tetap ada rasa nervous tadi. Ya jadi itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu dihilangkan, tetapi kamu perlu menjadikan itu teman kamu, menjadikan itu sahabat kamu, dan justru menjadikan rasa cemas itu membuat kamu jadi jauh lebih baik, ya. Dan tips terakhir sebelum saya tutup, rasa cemas itu seringkali juga dirasakan itu karena pola pikir kita sendiri, ya. Kadang kita berpikir yang negatif-negatif gitu. Entah kenapa banyak orang yang hobi memutar hal-hal negatif dalam pikirannya. Dia berpikir, gimana kalau saya gagal, gimana kalau saya ini, gimana kalau saya itu, gimana kalau saya rugi, gimana kalau saya kalah. Akhirnya dia cemas sendiri kayak gitu. Jadi kamu juga harus bisa mengontrol atau mengendalikan apa yang kamu pikirkan. Daripada kamu membayangkan hal-hal negatif, lebih baik kamu membayangkan hal-hal positif. Gimana kalau kamu berhasil? Gimana kalau kamu sukses? Gimana kalau ternyata public speakingmu lancar? Ya, gimana caranya agar aku bisa lebih siap untuk public speaking? Misalnya dalam konteks public speaking seperti itu. Jadi jangan memanjakan diri kita dengan hal-hal negatif tadi yang membuat kita takut sendiri. Jangan hobi nakut-nakutin diri sendiri gitu. Ya, lebih baik putar di pikiran kita hal-hal positif sehingga kita lebih penuh dengan rasa optimisme dibandingkan pesimisme. Ya. Jadi itu yang bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu misalnya memang ada rasa tapi kalau memang misalnya kamu merasa ada rasa cemas dalam dirimu yang berlebihan dan memang akhirnya menghambat aktivitasmu sehari-hari dan tidak bisa teratasi dengan tips saya tadi tentang coba mencari hal positif dari rasa cemas tadi, ataupun mencoba melihat pemikiran kita apakah sudah sesuai dan tidak membuat diri kita cemas sendiri kayak gitu. Kalau memang masih belum berdampak, ya kamu bisa cari profesional, ya. Kamu bisa cari profesional, kamu bisa konsul di sana, kamu bisa mendapatkan penanganan khusus, ya. Jadi kamu bisa cari profesional untuk ngebantu kamu untuk mengatasi rasa anxiety. Ini terutama buat kamu yang merasa udah cemas dan berlebihan banget dan mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa ya, kita bisa ketemu belajar bareng tentang menghadapi quarter life crisis itu di tanggal 8 Oktober 2023. Ya, kamu bisa daftar secara gratis masuk ke selfdev.id/webinar ya. Sampai ketemu di webinar. Sukses terus buat kamu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.